Hai Sobat Bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 8 contoh bisnis anak muda di Jepang yang menguntungkan. Jepang memang terkenal sebagai negara yang maju, unggul dalam teknologi, dan memiliki kreativitas serta produktivitas yang tinggi. Dalam hal ini, bosku bisa mengambil ide kreatif bagaimana bisnis anak muda di Jepang ini. Siapa tahu ada salah satu bisnisnya bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu jual telur rebus dalam kemasan. Tak hanya memunculkan sesuatu yang baru dan kreatif, mereka juga membuat segala sesuatunya jadi lebih praktis. Mereka berinovasi untuk menjual telur rebus dalam kemasan. Telur yang dijual adalah telur rebus yang sudah dikupas. Kemudian telur tersebut dimasukkan ke dalam kemasan yang dibuat semenarik mungkin. Bisnis anak muda milenial ini sangat menguntungkan, terlebih lagi bagi mereka yang sedang buru-buru dan tidak punya waktu untuk makan. Makan telur rebus bisa menjadi pilihan, apalagi mereka tak perlu mengupasnya terlebih dahulu. Apa sih keuntungan bisnis yang unik ini? Yang pertama tentunya praktis. Yang kedua, telur memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Yang ketiga, cocok untuk masyarakat yang tidak punya banyak waktu untuk sekedar merebus telur atau sedang menjalankan program diet rendah karbohidrat. Nah, bagaimana nih bosku? Apakah tertarik dengan bisnis anak muda di Jepang ini? Inovasi yang masih belum banyak di Indonesia nih. Yang kedua, buka resto dengan konsep vending machine. Baik di Indonesia maupun di Jepang, bisnis kuliner tetap memberikan prospek yang menjanjikan. Namun, persaingan bisnis ini cukuplah tinggi. Guna menghindari inovasi baru, bisnis anak muda di Jepang menghadirkan konsep resto dengan vending machine. Dengan konsep ini, pembeli tidak perlu lagi memesan makanan lewat kasir atau waiters. Pesanan makanan jauh lebih praktis melalui vending machine. Kamu juga tak perlu mengeluarkan budget untuk membayar kasir. Cukup menguntungkan bukan? Lantas bagaimana konsep penggunaan vending machine dalam bisnis Jepang ini? Nantinya mesin vending machine ini akan diletakkan di depan resto. Pembeli akan memilih menu dari mesin dan melakukan pembayaran. Selanjutnya tinggal menunggu pesanan jadi dan juga diantar deh. Yang ketiga, berinovasi dengan bisnis es batu dalam kemasan. Tak hanya membuat inovasi jual telur rebus dalam kemasan, bisnis anak muda ini juga menghadirkan inovasi unik lainnya, yaitu bisnis es batu dalam kemasan. So, bagaimana sih konsep jualan di Jepang yang satu ini? Pada dasarnya, konsep bisnis ini tidak jauh berbeda dengan bisnis es batu pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah soal pengemasannya saja. Di sini, es batu sudah dipecahkan menjadi lebih kecil dan dikemas dalam cup-cup. Ini tentu akan lebih memudahkan pembeli. Pembeli bisa minum es di mana saja tanpa repot perlu memecahkan es batu terlebih dahulu. Cukup tuangkan es batu dalam minuman yang mereka pesan atau dimasukkan ke dalam minuman ke dalam cup es batunya tersebut. Jika bosku tertarik mengadopsi bisnis anak muda di Jepang ini, percaya deh, bosku tidak akan kehilangan pembeli. Terlebih lagi, penjual minuman segar dalam kemasan kini semakin banyak. Yang keempat, jual mie cup lengkap dengan air panasnya. Pecinta mie instan yang banyak membuat bisnis ini tidak akan redup. Ini yang kemudian diinovasikan oleh bisnis anak muda di Jepang dengan menghadirkan air panas di tempat. Dengan inovasi ini, pembeli bisa langsung menyeduh mie-nya dan menikmatinya langsung di tempat. Bisnis anak muda di luar negeri ini cocok bagi bosku yang sebelumnya sudah memiliki toko. Lengkapi toko bosku dengan air panas dan sediakan tempat duduk sederhana di pinggirnya. Yang kelima, sedia semprotan pendingin. Dengan udara yang panas, bisnis di Jepang menghadirkan inovasi produk semprotan pendingin. Produk ini sangat cocok untuk menghalau cuaca yang panas. Produk semprotan pendingin ini berbentuk gel atau busa. Saat produk ini disemprot, maka udara di sekitarnya akan sejuk dalam waktu beberapa jam lamanya. Jika diaplikasikan ke kulit akan terasa seperti soda dingin. Tentu, bisnis anak muda di Jepang ini bisa diadaptasikan dan dikembangkan di Indonesia yang juga merupakan negara tropis. Yang keenam, cintai lingkungan dengan membuka bisnis barang bekas. Meski sudah menjadi salah satu negara maju, masyarakat Jepang banyak yang menyukai barang bekas. Ini yang kemudian ditangkap dan dijadikan sebagai ide bisnis. Jika bisnis ini diadaptasikan di Indonesia, tentunya berpeluang bagus. Selain minim modal, bisnis seperti ini juga mampu mengurangi sampah.
masyarakat pun sudah mulai aware dengan bisnis semacam ini. Terlebih setelah usaha thrift sudah mulai ramai. Barang bekas yang bisa bosku jual bisa terdiri dari berbagai macam. Bosku bisa membuka bisnis barang bekas untuk barang-barang elektronik, fashion, sepatu, tas, barang-barang kebutuhan bayi, peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Jika bosku tertarik memulai bisnis ini, pilih jenis barang bekas yang ingin bosku jual. Kemudian lakukan branding dan promosi di semua media sosial. Jangan lupa untuk selalu memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan tidak kecewa. Yang ketujuh, buka bisnis kuliner khas Jepang. Kuliner Jepang memang bervariasi dan banyak keunggulan. Ini yang membuat bisnis kuliner Jepang ada banyak macamnya. Tentu saja ini memberikan kesempatan yang baik untuk para pebisnis untuk membuka bisnis kuliner. Bosku juga bisa membuka bisnis anak muda di Jepang di Indonesia sendiri. Peminat kuliner di Indonesia juga tidak sedikit yang tentu saja membuat prospek bisnis ini cukup menjanjikan. Bosku bahkan bisa menjadikan bisnis ini sebagai street food atau restoran mewah. Adapun pilihan menunya khas Jepang itu diantaranya bento set, sushi, sashimi, soba, ramen, takoyaki, kakigori, okonomiyaki, yakitori, dorayaki, ringo ame. Bagaimana bosku? Apakah bosku tertarik dengan salah satu contoh usaha makanan yang laku setiap hari ini? Yang kedelapan, sedia bibit dalam dan juga bunga sakura. Bisa dibilang bunga sakura menjadi identitas dari negara Jepang. Inilah mengapa negara Jepang juga terkenal sebagai negara sakura. Identitas inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh anak muda untuk menjual bibit dan bunga sakura kecil ke negara lain. Bosku bisa mengadopsi ide ini dan menjual bibitnya serta pohonnya di Indonesia. Selain memiliki pohon yang indah, bunga sakura juga memiliki banyak manfaat untuk kecantikan, yaitu mengatasi kulit iritasi dan juga sunburn, melindungi kulit dari radikal bebas, melembabkan wajah sebagai anti-aging. Di Indonesia sendiri itu baru ada 5 kota yang ditumbuhi bunga sakura, yaitu Sumba Timur, Kepulauan Riau, Bali, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Tentu ini akan menjadi peluang yang bagus jika bosku mau mencoba bisnis anak muda di satu ini. Jika bosku ingin mencoba mulai bisnis yang sedikit berbeda dari yang lain, bosku bisa memilih salah satu bisnis anak muda di Jepang di atas. Ambil ide bisnisnya lalu modifikasi dan sesuaikan dengan konsep bisnis dan juga target bosku sendiri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Bahas Indus Channel. Semoga video ini bisa bermanfaat. See you the next time video. Bye-bye.